Hello, good morning class 8. How are you? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson about social IPS dan judul kita hari ini adalah mobilitas sosial. Oke, jadi semalam kita sudah belajar mengenai mobilitas sosial dan kita akan next. Nah, mari dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Rilis. Nanti di akhir kalau kalian belum paham, boleh tanyakan lewat WhatsApp pribadi Miss Rilis. Nah, mobilitas sosial itu adalah perpindahan ya, atau pergerakan atau perubahan, boleh semakin bagus, boleh semakin turun, boleh meningkat atau tidak gitu. Nah, jadi mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, berarti dia meningkat ke atas, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Caranya, perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, pernikahan, bergabung dengan organisasi tertentu. Nah, maksudnya gimana? Perubahan standar hidup. Jadi kalau kita mau mobilitas vertikal ke atas atau kehidupan sosial kita lebih baik, meningkat, berubah menjadi lebih baik ke atas atau climbing, kita harus mengubah standar hidup kita. Nah, yang biasanya standar hidup kita itu pas-pasan, tidak bagus, kita boleh naikkan standar hidup kita. Yang misalnya malas olahraga, malas bekerja, malas belajar, kita harus perbaiki. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Oke, tempat tinggal kita biasanya di mana? Yang dari desa bisa pindah ke kota, atau dari tempat kumuh pindah ke tempat yang layak. Itu juga akan mempengaruhi. Perubahan tingkah laku, yang tadinya tingkah lakunya tidak baik, maka diperbaiki lewat pernikahan. Pernikahan misalnya dari suku A ke suku B, atau menikah dengan orang yang sudah mapan, orang yang kaya, atau orang yang sukses. Itu bisa mengubah atau membawa kita menjadi mengalami mobilitas vertikal ke atas atau bergabung dengan organisasi tertentu. Oke, itu mengenai bagaimana cara untuk kita boleh mengalami mobilitas vertikal ke atas. Nah, ada beberapa saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama itu melalui angkatan bersenjata, ini seperti tentara, polisi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bergabung atau ada yang bergabung di angkatan bersenjata, berarti mobilitas sosialnya juga akan lebih bagus gitu. Berikutnya lembaga keagamaan ya, jadi pendeta, jadi ustadz ya, jadi guru agama juga boleh, lembaga pendidikan, jadi guru, jadi dosen, organisasi politik, punya partai politik, ikut bergabung dalam kepartaian gitu ya, menjabat atau mencalonkan diri sebagai pemimpin, boleh DPR gitu ya, organisasi ekonomi, pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis, organisasi keahlian, misalnya salon, tukang jahit, atau saluran perkawinan. Jadi ini adalah beberapa saluran-saluran untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Yang pertama kita akan bahas mengenai dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pasti mendorong seseorang untuk maju. Mobilitas sosial ini mendorong seseorang untuk maju, untuk berubah, untuk lebih baik. Supaya apa? Dia mengalami mobilitas sosial yang vertikal. Oke. Yang kedua adalah mempercepat perubahan sosial. Kenapa boleh bisa mempercepat perubahan sosial? Karena semakin banyak orang ingin berusaha lebih baik, pasti perubahan sosial akan lebih cepat berubah. Nah, sedangkan dampak negatifnya lebih banyak lagi. Apa aja dampak negatifnya, Miss? Dampak negatif dari mobilitas sosial yang pertama menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Tidak semua orang suka perubahan, apalagi kalau perubahan itu ke hal yang merugikan atau semakin buruk. Ya, pasti akan ada kecemasan dan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Yang kedua, merenggangnya hubungan. Kalau ada teman kita dia semakin naik, semakin sukses, dan ada yang makin turun, pasti akan terjadi perenggangan hubungan.
yang sukses sama yang tidak sukses akan semakin merenggang hubungannya. Karena kebutuhannya juga udah berbeda. Yang ketiga, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Akan ada pertentangan-pertentangan karena apa tadi? Mobilitas tadi ada perubahan, ada pergerakan. Yang berikutnya, menimbulkan konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar kelompok, dan menimbulkan konflik antar generasi. Jadi akan semakin banyak konflik-konflik yang akan ditimbulkan. Kenapa? Ya karena perubahan tadi. Tidak semua orang bisa menerima perubahan. Harus ada adaptasi. Dan tidak semua suka terhadap perubahan. Oke, jadi sampai di sini materi kita. Thank you for your attention. See you next lesson dan don't forget, mari kerjakan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, terima kasih, semangat mengerjakan. God bless you. Bye-bye.